Baiklah para jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Para jemaah Masjid Darul Ihsan yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, terhenti-hentinya kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda panutan agung junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umat yang setia kepadanya. Jamaah yang berbahagia, kata-kata tawadu diartikan sebagai rendah hati, bukan rendah diri. Orang Sunda bilang tawadu itu diterjemahkan taramawaduit. Ini bahasa Kirata. Tawadu lawan kata dari al-kibru atau al-kibir. Kibir itu kesombongan. Setiap lembaga, instansi, apapun namanya, tidak mungkin akan menjadi sebuah instansi atau lembaga yang kompetitif, yang bisa bersaing, apalagi dikatakan lembaga yang unggul, jika tidak memiliki sumber daya manusia yang handal. Dalam nomenklatur yang sering kita dengar, khusus di lembaga ini, dengan sebutan human capital. Human capital ini juga tidak ditentukan oleh kapasitas SDM yang memiliki kemampuan akademik, intelektual, bukan pula ditentukan oleh tenaga SDM yang memiliki predikat-predikat atau gelar-gelar lulusan perguruan tinggi. Tidak juga ditentukan oleh life skill, keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh SDM itu. SDM yang unggul dan handal juga ditentukan oleh sikap rasa rendah diri, rendah hati, yang dalam konsep ilmu tasawuf atau dalam konsep ilmu akhlak, tawadu ini adalah menjadi salah satu yang harus menjadi karakter setiap individu hamba Allah dimanapun posisi mereka berada, termasuk kita yang berada di tempat ini. Dan para ulama membagi sikap tawadu ini
Pertama, ada sikap tawadu dalam ta'abbudi, beribadah kepada Allah. Contoh, kita tadi melaksanakan sholat, maka dalam sholat itu ada protap, aturan-aturan yang kita ikuti. Dari mulai kita bersuci, mengambil air wudhu, kemudian kita masuk ke dalam masjid dengan sikap tawadu juga, rendah hati. Bahkan kita meyakini memasuki rumah Allah itu dalam kondisi suci, lahir dan batin kita. Mengangkat tangan dengan menghadap Baitullah atau menghadap kiblat, dengan berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dilanjutkan dengan kalimat-kalimat indah yang disebut doa iftitah, yang sering kita lantunkan dan bahkan setiap sholat kita lantunkan. Apakah yang berbunyi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya? Apakah kita ucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima dan seterusnya? Atau mungkin juga kita lafalkan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Maka mulai takbiratul ihram atau mulai menghadap kiblat, bertakbiratul ihram, babacaan-babacaan yang kemudian kita hayati, kita renungkan apa yang terkandung dalam bacaan itu, kemudian kita ruku dan sujud sampai berakhir berucap salam ke sebelah kanan dan kiri, maka disitulah sikap ketawaduan kita berlangsung. Dengan sikap ketawaduan yang etika dan estetikanya serta normanya sudah diatur dalam hubungan kita dengan Allah, maka jika itu kita lakukan secara paripurna, maka itulah sikap ketawaduan kita di hadapan Allah. Ini yang disebut tawadu fil ubudiyah, sikap rendah hati di hadapan Allah pada saat kita beribadah secara ritual formal tadi. Mungkin juga dalam ibadah itu kan bukan hanya sholat secara resmi, secara ritual, mungkin juga kita lakukan sikap ketawaduan itu pada saat kita munajat, memohon, meminta kepadanya atas berbagai keterbatasan yang kita miliki. Sementara kita ingin menggapai cita-cita dan harapan-harapan yang mungkin dibandingkan dengan kemampuan kita, kapasitas kita di satu sisi dengan harapan yang sangat tinggi, boleh kita katakan sebagai kurang seimbang atau tidak seimbang, tetapi di situ ada usaha dengan yang namanya munajat, bermohon, meminta dan berdoa. Di situ pun ada sikap-sikap ketawaduan kita. Dari mulai bagaimana cara mengangkatkan tangan pada saat berdoa. Bahkan ada satu keterangan dari sahabat Sulaiman, innallaha tabaraka ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berkah, pemberi keberkahan, hayyun karim, zat yang memiliki rasa malu, yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi. Allah sangat malu jika hambanya mengangkatkan tangan berdoa memohon kepada Allah, kemudian tangan itu paradduhu, dikembalikan, dijatuhkan setelah berdoa, maka kata Allah, malu jika tangan diturunkan setelah berdoa lalu tidak mendapatkan hasil apa-apa. Artinya
Berdasarkan keterangan itu, berdoa disunahkan mengangkat tangan, kemudian pada saat diturunkan tangan itu Allah malu jika Allah tidak memberikan isi dari doa yang disampaikan tadi. Soal isi itu apakah dirasakan langsung atau dirasakan tidak langsung, mungkin di dunia maupun di akhirat, maka itu urusannya urusan Allah. Tapi ikhtiar kita lakukan. Dan kemudian dalam dimensi-dimensi kehidupan atau kegiatan yang bersifat spiritual, hubungan kita kepada Allah, kita lakukan sikap-sikap dan karakter ketawaduan ini. Kemudian juga tawadu bil ijtimaiyah, tawadu dalam konteks usaha-usaha kita, bekerja kita, termasuk di lembaga di mana kita bekerja. Maka ketawaduan ini menjadi sangat urgen bagi kita dalam kerangka membangun sikap di satu sisi kemandirian, di sisi lain kita selalu membutuhkan bantuan dan topangan pihak-pihak lain. Karena orang yang memiliki sifat tawadu ini, orang yang sesungguhnya secara nurani selalu terbuka untuk memperbaiki dirinya dan untuk menerima saran dan pendapat orang lain. Dan orang tawadu itu jauh dari penyakit al-kibir tadi, rasa kesombongan diri. Tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa penyakit sombong itu membawa kehormatan, tidak ada. Justru sebaliknya, penyakit kesombongan itu akan membawa malapetaka. Dan kita bisa membaca sejarah-sejarah manusia dengan kesombongannya. Makanya kesombongan itu biasanya bersumber dari potensi diri manusia, di mana dalam pendekatan filsafat, dalam diri manusia ini ada akal pikiran di satu sisi dan ada akal budi di sisi lain. Akal pikiran menurut para filosof adalah berpusat pada jejaring kekuatan-kekuatan otak, baik otak besar, otak kecil maupun spinal cord, kekuatan-kekuatan tulang punggung belakang yang memiliki penopang untuk kekuatan jejaring otak itu. Dan otak itu cenderung untuk bagaimana dia melakukan destruktif, untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya belum tentu membahagiakan dan menguntungkan bagi dirinya. Maka akal pikiran ini ternyata dinyatakan oleh para filosof menjadi kekuatan dan energi yang maha dahsyat dalam kerangka menciptakan sebuah dinamika kehidupan. Tetapi ternyata di sisi lain tidak cukup orang memiliki kecerdasan otak itu saja, akal pikiran itu saja. Karena dalam fakta kehidupan banyak orang yang pinter tapi keblinger. Dalam istilah saya, loba jalma pala linter bisa nyieun komputer tapi hirup rada lieur tungtung nama kabalinger. Itu bisa terjadi. Maka untuk menjaga kekuatan akal pikiran ini ditopang oleh yang disebut akal budi. Akal budi ini dalam bahasa akhlak itulah penopang kehidupan manusia untuk tidak mudah terprovokasi oleh kekuatan-kekuatan akal pikiran itu. Dan akal budi ini menjadi benteng ketika manusia ingin melangkahkan dan merogoh kepada hal-hal yang justru bertentangan dengan hati nurani, dengan akal sehat, dan bertentangan dengan norma-norma kehidupan yang lain. Jadi disitulah manusia dipagari oleh sebuah kekuatan akal budi. Nah, tawadu ini berada pada posisi akal budi kita, di mana manusia bisa mengerem segala sesuatu yang kira-kira membahayakan dengan akal budi ini, yang dalam bahasa tasawuf disebut qalban khasyi'an atau qalban mutmainnatan, hati yang memiliki kekokohan dan jati diri. Tawadu itu ada di situ, sehingga orang tawadu pertama akan jauh dari kesombongan. Yang kedua, orang tawadu akan bisa mengendalikan diri. Yang ketiga,
Orang yang memiliki sikap ketawaduan itu akan senantiasa mau belajar dari pengalaman, belajar dari orang lain, dan belajar dari kemungkinan-kemungkinan yang akan dia hadapi, serta dia akan tetap menjadi orang yang memiliki stabilitas emosi. Itulah sebabnya Daniel Goleman yang menyatakan bahwa kecerdasan tidak cukup dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga butuh kecerdasan emosional. Nah, ada satu keterangan, laula salah satu asya'a ma wadu abdu adama, kalau tidak ada 3 hal yang dihadapi manusia, manusia itu tidak akan memiliki sikap tawadu, tidak akan rendah hati, tidak akan merundukkan kepalanya. Kata keterangan itu. Apa yang 3 hal itu? Pertama, kematian, al-maut. Yang kedua, al-marid, penyakit dan rasa sakit. Dan yang ketiga, al-mushkilah fil hayat, kesulitan dalam hidup. Makanya Allah menciptakan maut, Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan keterbatasan manusia, sehingga seringkali manusia menghadapi berbagai kesulitan hidup. Andai tidak ada 3 hal itu, ada kecenderungan manusia tidak akan merundukkan kepalanya di hadapan Allah. Bahkan muncul di muka bumi itu menjadi orang yang serakah dengan kesombongannya. Untung ada kematian. Begitu mendengar informasi kematian, apalagi yang mati itu ayah dan ibunya, apalagi yang mati itu anaknya yang sangat ia cintai sebagai bukti darah dagingnya, disitulah orang mulai sadar. Bayangkan, maaf, sejak 3 bulan ini 4 kampus besar di Jawa Barat ini telah ditinggalkan 4 guru besar, 8 guru besar, Pak, yang saya tahu. Kampus UIN Bandung di mana kami bekerja di situ, mulai Syakban Ramadan ditinggalkan 3 profesor. UPI Bandung ditinggalkan 2 profesor, termasuk rektornya. Universitas Pajajaran ditinggalkan 2 guru besar. ITB ditinggalkan 1 guru besar. Dan ini menjadi pelajaran penting. Sampai ada yang mengatakan saat ini malaikat sedang mencerong melihat para guru besar. Maka hati-hatilah kepada guru besar ini. Artinya, kalau tidak ada kasus-kasus kematian, kita cenderung hidup ini merasa segalanya. Bahkan berdoa seakan-akan ingin 1000 tahun lagi, padahal itu hayalan. Kata Syekh Basalamah tadi, kalau tidak ada 3 perkara, cenderung manusia itu tidak akan merundukkan kepalanya. Pertama, kematian. Siapa orang yang rela ditinggalkan mati oleh anaknya sendiri di saat anak itu sedang kita lulukan, sedang kita elus-elus, sedang kita kembangkan potensinya? Siapa orang yang tidak merindukan ayahnya pada saat atau ibunya pada saat menjelang kematian? Jangankan kita, Siti Fatimah dan para sahabat yang mengelilingi Rasulullah pada saat ajal tiba, semuanya kalau bisa usul kepada Allah, jangan segera datang malaikat maut untuk mencabut nyawa Rasulullah. Tapi Allah telah menentukan ajal itu. Yang kedua, penyakit. Hari ini tidak ada rumah sakit yang kosong, Pak, di Jawa Barat ini. Silakan dicek oleh bapak-bapak. Termasuk kemarin saya sore mengantarkan seorang guru besar lagi di kampus UIN yang sangat populer namanya, masih usia muda, 51 tahun. Terpaksa dikirim ke rumah sakit Al-Islam kemarin sore, padahal jam 1 sedang ngumpul dengan kami di salah satu rumah di Arcamani karena ada tasyakur bin nikmah salah seorang sarjana kami. Tiba-tiba setelah makan selesai, keluar dari pintu
rumah pribumi itu, beliau akan berangkat ke Semarang, akan segera menuju ke bandara, tiba-tiba sedang memakai kaos kaki, tertahan oleh temannya yang mengantarkan ke pintu itu, segera dibawa ke rumah sakit. Sekarang masih tergeletak. Mohon doa Profesor Dr. Asep Saiful Muhtadi, pembimbing yang sudah rutin kepercayaan Profesor Miftah Farid di Safari Suci. Beliau asisten direktur pasca sarjana UN Bandung. Seperti itulah Pak. Baru beliau sadar ternyata kesibukan itu bukan segalanya. Ketika menghadapi kasus seperti itu, tergeletak, saya langsung ngomong, saatnya kita banyak beristirahat. Kecapean tidak menjamin, apalagi berbicara soal duniawi. Tidak segalanya. Dan yang ketiga, pasti di antara kita akan menghadapi dan pernah menghadapi kesulitan hidup. Ketika macet akal pikiran kita, disitulah akal budi berbicara, ya Allah, wa upawidhu amri ilallah, aku serahkan segalanya kepadamu. Jadi sikap tawadu ini akan hidup manakala orang beribadah kepada Allah, dan harus hidup manakala orang berada dalam sebuah komunitas besar, dalam kerja dan karya-karya kita, termasuk di kantor ini. Dan tawadu ini harus hidup pada momentum-momentum yang disebut al-mu'amalah, ketika terjadi pergaulan di antara kita. Tanpa ada keterbukaan, tanpa ada sikap ketawaduan, cenderung kita ini menjadi orang yang merasa sok paling hebat, paling pinter, paling berkuasa, paling punya wewenang, dan seterusnya. Ketika muncul penyakit berseberangan dengan tawadu ini, maka inilah yang akan membahayakan kita. Intinya bahwa dimanapun kita berada, apalagi kita sedang mengembangkan sebuah proyek besar di mana usaha kita harus tetap jalan, maka sikap ketawaduan ini menjadi kata kunci untuk kesuksesan kita. Bukan hanya mengandalkan akal pikiran yang cerdas itu, tetapi mari kita kembangkan akal budi kita yang di dalamnya ada sikap ketawaduan itu. Mudah-mudahan Allah menyertai kita. Terakhir, dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah menyatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bahwa hamba Allah yang maha pengasih, maha penyayang itu, ibadur rahman, yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang selalu beredar di muka bumi ini, bergerak dan bekerja di muka bumi ini, hauna, dalam keadaan rendah hati, tidak ada kesombongan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada celetehan yang tidak menyenangkan bagi siapapun, ada cibiran-cibiran dari tetangga atau dari manapun, dia tetap sikap ketawaduan itu muncul dalam dirinya. Biarkan itu semua berlalu, tetapi aku akan tetap istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas itu, dan tugas ini harus terus kita emban, bukan sekedar diemban, dilaksanakan, tetapi harus berkembang seirama dengan tingkat kebutuhan-kebutuhan yang harus kita kejar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan menanamkan jiwa ketawaduan ini dimanapun kita berada. Demikian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.